Detik ini, Blue Star berguncang. Semua orang pun terkejut akan wibawa tebasan pedang itu. Ini adalah kali pertama di mana seorang pendekar tingkat dewa sejati yang mati di atas Blue Star. Ternyata Dragon Gate memiliki kemampuan yang begitu dalam, pantas mereka bisa begitu berani dan tidak merasa takut. Para biarawan di luar wilayah sana juga kehabisan kata-kata secara bersamaan. Chance yang sejak tadi tidak berbicara pun tiba-tiba membuka mulut. Aku sudah sangat lama tidak melihat tebasan yang begitu menakjubkan. Kalau begitu, biarkan aku temui sendiri orang terhebat di Blue Star ini dan menguji tingkat kemampuannya. Selesai berkata, Chance pun langsung bergerak dan menaiki perahu perunggu tuanya yang berubah menjadi sebuah pelangi dan melayang ke atas langit, kemudian mendarat di atas Gunung Langya untuk menindas Dragon Gate dengan wibawanya. Galaksi Maya ini memiliki wibawa yang sangat kuat. Selain Chance dan Loke yang selaku muridnya, juga ada beberapa pendekar tingkat dewa sejati dari berbagai planet yang ikut, serta sekian puluh pendekar tingkat setengah dewa sejati yang berdiri bersama di atas perahu perunggu tua itu. Chance sendiri pun tiba di tempat. Sehingga suasana di atas Gunung Langya ini terasa sangat gugup, bahkan hati Yaxter Lu dan Raja Naga juga terasa sangat berat. Meskipun mereka penuh percaya diri kepada Cameron Lin, tapi berhadapan dengan Kals yang begitu kuat, mereka pun tetap kehilangan kepercayaan diri. Lingkaran sihirnya lumayan baik. Chance memandang lingkaran sihir yang membaluti satu Gunung Langya ini dan mengangguk ringan. Lingkaran sihir ini dapat menahan serangan dari dewa sejati biasa, sayangnya ia bukanlah apa-apa bagiku. Aku sudah datang kemari untuk menemuinya, jadi cepat suruhlah Cameron Lin keluar. Aku datang ke Blue Star untuk memberi ajaran, jadi aku tentu saja harus menemui orang yang terhebat di dalam Blue Star ini dulu. Tuan muda Cameron masih dalam pengasingan diri. Mohon senior datang lagi setelah beberapa hari kemudian. Yaxter Lu memaksa diri untuk berkata, sambil menangkup tangan. Pembantu biasa tidak berhak untuk berbicara denganku. Cepat panggil Cameron Lin keluar. Kals masih memasang raut wajah sabar dengan rambut putihnya yang beterbangan. Tuan muda Cameron akan keluar sendiri jika ia ingin bertemu dengan Anda. Yaxter Lu langsung mengeluarkan pukulan. Berhadapan dengan Kals, tekanan yang ditanggungnya sungguh terlalu besar. Jika ia tidak menyerangnya sekarang juga, ia takut dirinya tidak ada keberanian lagi untuk menyerangnya. Namun ketika pukulannya berada di dekat tubuh Kals, pukulannya pun langsung menghilang begitu saja. Kekuatan pukulannya yang dapat membunuh seorang dewa sejati kini tidak berguna sama sekali. Orang-orang yang menonton kejadian ini di sekitar Gunung Langya pun menarik nafas kaget. Pantas Kals ini bisa melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya sendiri dari seorang pendekar dewa langit, sehingga ia dapat mengabaikan serangan dari seorang dewa sejati. Dasar tidak tahu diri. Charles masih memasang wajah datar. Bunuh. Raja Naga dan Yaxter Lu saling melirik, lalu menyerang pada saat yang sama. Kals ini jelas sekali datang untuk menindas Blue Star, jadi mereka harus beraksi. Yaxter Lu mengeluarkan sekian puluh pukulan, sedangkan Raja Naga juga langsung mengeluarkan cakar naganya ke perahu perunggu tua itu. Namun Kals itu hanya melambaikan lengan bajunya dengan pelan, lalu menyingkirkan semua pukulan dan cakar naga ke samping dengan memasang tampang yang santai dan tenang. Melihat tampangnya yang santai itu, hati orang-orang yang menyaksikannya pun terasa berat. Sepertinya Tuan Muda Cameron juga tidak sekuat itu. Hati Yaxter Lu sudah kehilangan harapan. Ia pernah melihat beberapa pendekar dewa sejati dari dunia Tianhuang yang beraksi, namun tidak ada satupun orang yang memiliki wibawa seperti Charles ini. Mungkin hanya beberapa ketua sekte yang berkelas baru bisa memiliki kemampuan seperti ini di alam dewa sejati. Mereka berdua masih mau bertarung lagi, namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam Gunung Langya. Kalian mundur saja. Orang-orang menolehkan kepala dan langsung menemui Cameron Lin yang menginjak ruang kosong berjalan kemari dengan pakaian berwarna hijau. Orang-orang memandang ruang kosong dengan terkejut dan senang. Selama ini terus tersebar rumor di mana Cameron Lin yang takut akan orang luar sana.
Tebasan pedang tadi itu juga tidak dikeluarkan oleh Cameron Lin dan akhirnya ia pun menunjukkan dirinya. Benar-benar putra suci istana Chaotian itu. Simon Lin dan Stuart Gu juga bersembunyi dalam pegunungan. Stuart Gu sama sekali tidak mengenalinya, namun Simon Lin pernah melihat lukisan wajahnya, kemampuannya lumayan, ujar Stuart Gu pelan-pelan. Tidak lebih lemah dariku, seru Simon Lin datar. Dulu saat Cameron Lin menggantikan dirinya dan menempati peringkat kedua pada daftar peringkat immortality, meskipun ia tidak menyatakannya, namun hatinya malah merasa kurang senang. Ia tahu bagaimana dengan kemampuan Lingard Jun, meski tergolong baik, tapi masih cukup jauh jika dibanding dengan dirinya. Cameron Lin membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Lingard Jun, namun ia belum tentu bisa mengalahkan dirinya. Cameron Lin, akhirnya kamu menunjukkan dirimu juga. Chance berkata dengan datar. Kali ini aku datang kemari untuk membahas pembagian tanah planet ini denganmu. Sebagai kekuatan terbesar dalam Blue Star, kita mengizinkan Dragon Gate kalian untuk menempati Changzhou sebagai wilayah kalian, tapi kalian harus menyerahkan wilayah lainnya kepada kita. Akhirnya Kals pun menunjukkan tujuan yang sesungguhnya. Nilai sebuah planet dengan Reiki yang bangkit kembali sangatlah tinggi, bukankah jelas sekali kalau mereka melewati Star Sea dan datang kemari, dikarenakan sumber daya tempat ini setelah Reiki bangkit kembali. Kalian boleh menyentuh bagian timur, namun untuk tempat lainnya, Dragon Gate kita tidak mengizinkan, ujar Cameron Lin. Sekarang Reiki di Blue Star sudah bangkit kembali dan resmi bergabung dengan Bima Sakti, kekuatan Dragon Gate terlalu lemah dan tidak mungkin bisa mengambil alih semua sumber daya yang ada. Cameron Lin sendiri juga tidak berpikir banyak, ia hanya ingin menjaga kestabilan bagian timur, agar orang-orang luar ini tidak asal bertindak. Kamu terlalu serakah. Seorang pendekar tingkat tengah dewa sejati yang berdiri di belakang Kals berkata dengan dingin. Menyisakan wilayah negara Long untuk Dragon Gate telah disepakati oleh mereka dari jauh-jauh hari. Kalau bukan karena Dragon Gate ini masih terdapat beberapa dewa sejati, mereka mungkin saja tidak akan menyisakan wilayah sama sekali untuk Dragon Gate dan sekarang Dragon Gate berani-beraninya masih tawar-menawar dengan mereka. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Maksudku adalah pergilah kalian semua dari bagian timur. Cameron Lin melontarkan sebuah kalimat dengan tak acuh. Berani-beraninya kamu. Raut wajah sekian belas pendekar tingkat dewa sejati yang berdiri di belakang Chance pun berubah semua. Mereka adalah orang-orang yang tergiur akan sumber daya tanah bagian timur yang luas ini, bagaimana mungkin mereka mundur begitu saja? Padahal kita sudah menawarnya dengan baik-baik, kalian malah tidak mau menerima. 3 orang dewa sejati seperti kalian, kita pun bisa membunuh kapanpun. Seorang dewa sejati memasang raut wajah tidak sabar dan langsung memberi pukulan kepada tubuh Cameron Lin. Cameron Lin mendengus pelan dan menunjukkan jari tangannya yang indah itu. Suar, aura pedang berwarna perak putih memenuhi satu bumi. Sejumlah sinar pedang perak putih terbang keluar dari langit tertinggi dan mendarat bagai seorang peri. Detik itu, Cameron Lin pun seperti dewa yang diperintah ke dunia manusia. Krak, tebasan pedang itu sangat mengerikan dan tidak lebih lemah dari tebasan pedang yang membunuh seorang dewa sejati tadi itu. Sekarang orang-orang pun tidak curiga lagi, bahwa tebasan pedang tadi itu memang dikeluarkan oleh Cameron Lin. Sinar pedang berwarna perak putih itu membaluti bumi, serta Charles dan orang-orang yang berada di perahu perunggu tua. Di bawah aura pedang berwarna perak putih, Chance masih kuat untuk menanggungnya. Namun yang lainnya hanya merasakan sekujur tubuh mereka yang kedinginan dan ada sejumlah jarum yang menusuk permukaan kulit mereka, bahkan mereka tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Buruk, raut wajah Charles langsung berubah. Ia pun melambaikan lengan jubahnya dan hanya berhasil melindungi Loke selaku murid terbesarnya dan 3 orang dewa sejati yang berada di sampingnya. Kemudian ia pun menemukan yang lainnya terbalut oleh sinar pedang itu. Dalam sekejap waktu,
Sekian puluh pendekar tingkat setengah dewa sejati dan 7 pendekar tingkat dewa sejati pun tergiling hancur di tempat, bahkan roh dewa mereka juga tidak dapat melarikan diri. Orang-orang tercengang. Awalnya mereka mengira Cameron Lin yang sudah mencapai alam dewa sejati paling tidak hanya bisa bertarung dalam sebuah area kecil. Namun sekarang ia hanya mengeluarkan satu jurus dan bisa-bisanya langsung membunuh 7 pendekar tingkat dewa sejati, serta 2 pendekar tingkat tengah dewa sejati. Kemampuan macam apa seperti ini? Bisa-bisanya begitu kejam di usia yang begitu muda. Raut wajah Chance berubah, ekspresi ramah yang terpasang di wajahnya pun menghilang. Ia memandang Cameron Lin dengan tatapan yang suram dan penuh niat membunuh. Apakah kamu ingin mencoba sekali lagi? Cameron Lin berkata dengan datar. Blue Star yang mau bergabung dengan ruang antar bintang tidak dapat dihentikan. Aku tidak ingin bermusuhan dengan berbagai ajaran besar. Kalau kalian melakukannya lagi, aku tidak akan begitu mudah memaafkan kalian seperti kali ini. Cameron Lin menaruh kedua tangan di belakang punggung, bagai dewa yang tiba di dekat manusia. Cameron Lin, aku akui bahwa kamu ini memang cukup hebat. Tapi menurutmu, apakah aku yang sudah bertahun-tahun di Star Sea akan merasa takut kepadamu? Untuk seranganmu tadi itu, aku sama sekali tidak menganggapnya, dengus Kals. Kamu boleh mencobanya lagi. Cameron Lin masih bersikap tenang. Mata Chance yang penuh emosi itu setia menatap Cameron Lin dan akhirnya berubah menjadi sebuah dengusan ringan. Sudahlah. Hari ini aku tidak akan memperdebatkan masalah ini dengan kalian. Namun untuk dendam ini, suatu hari aku akan membalasnya. Sembari berkata, ia pun membawa beberapa orang yang terselamatkan, langsung meninggalkan tempat. Setelah Kals pergi, orang-orang Dragon Gate pun datang mengelilingi. Pertarungan di atas Gunung Langya pun berakhir dengan begitu saja. Setelah pertarungan ini, wilayah bagian timur sana pun terjebak dalam kericuhan. Sedangkan wilayah bagian barat dan wilayah di luar sana malah tampak cukup tenang. Bukankah dulu Cameron Lin ini berada di tingkat setengah dewa sejati? Mengapa ia bisa begitu kuat? Bisa-bisanya membunuh begitu banyak dewa sejati dengan satu jurus dan mengusir pergi Master Kals. Jangan-jangan Cameron Lin ini adalah pendekar tingkat puncak dewa sejati dan selama ini terus menyembunyikan kemampuannya. Ada seseorang yang curiga. Raut wajah orang-orang luar wilayah yang lainnya pun menjadi semakin buruk, khususnya ekspresi ketujuh sekte yang bekerja sama dengan Chance dan bermusuhan dengan kekuatan Cameron Lin pun menjadi semakin suram. Awalnya mereka mengira melawan Cameron Lin adalah hal yang sangat mudah, namun siapa yang menyangka bahwa Cameron Lin bisa-bisanya begitu mengerikan. Apalagi Kaisar Suci Absolute God baru saja mengeluarkan cakap besar, bahwa ia mau menyerang Cameron Lin dalam 7 hari ini. Tapi ia tidak menyangka bahwa Chance beraksi terlebih dahulu dan diusir kembali oleh Cameron Lin. Kemampuannya dan Kals memang hampir sama kuat. Jika Kals tidak yakin bisa mengalahkan Cameron Lin, maka dirinya juga sama dengan sepertinya. Bagian Barat, Pegunungan Alpen, Kals dan Kaisar Suci Absolute God duduk berseberangan. Kemampuan Cameron Lin itu tidak lebih lemah dariku, kalaupun kita berdua bekerja sama untuk membunuhnya, kita juga bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Sekarang ini ada banyak teman kita yang bersembunyi di atas Blue Star. Jika kita berdua terluka, mereka tidak akan membuang kesempatan ini untuk menyerang kita balik begitu saja. Kals membuka mulut berkata, ia tahu Kaisar Suci Absolute God mengundangnya kemari, tentunya demi membahas masalah untuk melawan Cameron Lin. Tebasan pedang yang dikeluarkan Cameron Lin itu memiliki kekuatan tingkat puncak dewa sejati. Ia tidak tahu apakah Cameron Lin ini masih menyembunyikan jurus lain atau tidak. Oleh karena itu, ia pun tidak beraksi. Tak apa-apa, aku sudah menghubungi banyak temanku. Tak perlu waktu lama, mereka akan tiba di Blue Star dan meraih kesempatan besar bersama. Apalagi beberapa hari yang lalu, orang dunia Tianhuang pernah menghubungiku yang bertujuan untuk menyerang Cameron Lin juga, ujar Kaisar Suci Absolute God datar. Dunia Tianhuang, tubuh Kals gemetar.
Di Is Galaksi, dunia Tianhuang adalah nomor satu yang diakui oleh orang-orang. Pendekar tingkat Dewa Langit yang dimiliki mereka juga cukup banyak, bahkan Kals dan Kaisar Suci Absolute God juga harus tersenyum menyambut mereka ketika bertemu dengan para pendekar Tanah Suci dari dunia Tianhuang. Salam kepada kedua senior. Mario Yu membawa dua pendekar tingkat Dewa Sejati mendarat dari langit, lalu berdiri di posisi yang tidak jauh dari Kals dan Kaisar Suci Absolute God, menangkup tangan memberi salam. Siapa Is? Kebingungan terlintas cepat dari mata Kals. Mario Yu ini baru mencapai tingkat setengah puncak Dewa Sejati dan kurang setengah langkah lagi untuk mencapai alam Dewa Sejati. Sedangkan untuk kedua orang yang berada di belakangnya, meskipun sudah mencapai alam Dewa Sejati, tapi mereka hanyalah pendekar Dewa Sejati biasa. Ia ini anak dari kepala Sekte Yukuan dunia Tianhuang. Kaisar Suci Absolute God tertawa menjelaskan. Sekte Yukuan. Charles bukan tidak tahu tentang Sekte Yukuan, hanya saja meski Sekte Yukuan ini adalah kekuatan terbaik di dalam dunia Tianhuang, tapi kemampuan mereka tidak jauh berbeda dengan kemampuan planet lainnya. Ia juga adalah cucu menantu dari tetua Tanah Suci Freeze Palace. Kaisar Suci Absolute God tertawa menjelaskan. Nyatanya banyak orang yang hebat itu berasal dari anak muda ia. Kals tertawa berkata. Orang yang bisa menjabat tetua di Tanah Suci pastinya adalah pendekar tingkat Dewa Langit, mereka pun tidak boleh menyinggung mereka. Dunia Tianhuang ini memiliki tanah yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Biasanya jarang sekali terlihat pendekar dunia Tianhuang yang pergi ke planet lain, karena dunia Tianhuang sendiri memang tidak kekurangan sumber daya apapun. Untuk seorang cucu menantu dari pendekar tingkat Dewa Langit, ia juga tidak mau menyinggungnya. Kedua senior, Mario Yu lagi-lagi menangkup tangan ke arah Chance dan Kaisar Suci Absolute God berkata, kedua senior mungkin tidak tahu, bahwa Cameron Lin ini adalah putra suci Istana Chaotian. Istana Chaotian. Detik ini, hati Chance dan Kaisar Suci Absolute God mulai merasa gugup. Di Is Galaksi, siapa yang tidak mengetahui Istana Chaotian? Kalau Cameron Lin ini benar-benar adalah putra suci dari Istana Chaotian, maka mereka juga tidak berani melawan Cameron Lin. Saat ini mereka juga mengerti mengapa tidak ada satupun orang dunia Tianhuang yang berani menyerang Dragon Gate, padahal ada beberapa orang dari dunia Tianhuang yang datang ke Blue Star. Ternyata alasannya terdapat di sini. Kalau ia itu benar-benar orang Istana Chaotian, maka aku hanya bisa memilih untuk menyerah. Kals pelan-pelan berkata, ia masih cukup tahu diri. Untuk seorang putra suci dari Tanah Suci Istana Chaotian sepertinya, ia pun tahu dirinya sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Raut wajah Kaisar Suci Absolute God juga menjadi serius. Sebelumnya ia tidak tahu bahwa Cameron Lin ini adalah putra suci dari Istana Chaotian. Kalau ia sudah mengetahuinya, ia pastinya tidak akan berani bercakap besar seperti itu. Melihat raut wajah kedua orang yang berubah itu, wajah Marlo Yu pun terukir senyuman tipis, lalu berkata, tapi kedua senior tidak perlu khawatir. Kakek istriku sedang dalam perjalanan kemari dan kedua senior hanya cukup mengurus Cameron Lin saja. Untuk Istana Chaotian sana, tentunya ada Freeze Palace yang mengurusnya. Sejarah Istana Chaotian paling tidak hanya 10.000 tahun saja. Sedangkan Freeze Palace memiliki sejarah selama 40.000 tahun, apa yang kita miliki pastinya tidak bisa dibanding dengan Istana Chaotian. Wajah Kaisar Suci Absolute God dan Chance tampak sedikit membaik. Jika ada Freeze Palace yang maju dan membantu mereka, mereka pun menjadi sedikit berani untuk menyerang Cameron Lin. Di Is Galaksi, Freeze Palace memang jauh lebih terkenal dari Istana Chaotian. Kalau begitu, tunggu senior dari Freeze Palace tiba, kita akan langsung menyerang Cameron Lin. 3 hari kemudian, pinggir laut timur Dragon Gate, sebuah peninggalan dasar laut yang besar tiba-tiba muncul. Hal tersebut membuat semua orang berhenti bertarung dan menaruh perhatian pada pinggir laut timur. Sebagai kekuatan terbesar di negara Long,
Dragon Gate tentunya sudah memanggil beberapa orang berangkat ke pinggir Laut Timur untuk mengamati pergerakan peninggalan dasar laut itu. Pinggir Laut Timur juga telah dipenuhi dengan banyak orang. Selain pendekar dari negara Long sendiri, juga ada banyak orang yang berasal dari luar wilayah sana. Sekarang peninggalan itu masih belum terbuka, ditambah wibawa Cameron Lin yang kuat, sehingga tidak adanya orang dari luar wilayah sana yang berani beraksi di pinggir Laut Timur. Hanya saja suasana pinggir Laut Timur sini cukup sengit. Kekuatan bagian timur yang dipimpin oleh Dragon Gate pun bermusuhan dengan orang-orang luar wilayah sana. Saat ini dapat terlihat bayangan peninggalan yang maya dari dasar Laut Timur. Meskipun lingkaran sihirnya masih belum terbuka, tapi dapat terlihat jelas bahwa peninggalan itu adalah istana kristal yang besar. Jangan-jangan itu adalah istana kristal yang dikatakan orang-orang. Ada seorang pendekar bagian timur yang berbisik pelan. Peninggalan dasar Laut Timur ini benar-benar sangat persis seperti istana kristal yang ditempati Raja Naga Laut Timur yang dikatakan orang-orang. Istana terlihat sangat panjang, apalagi istana utamanya tampak sangat mewah dan indah.